Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Anita sudah membacakannya untuk kita ya Bu Anita. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Ya, shalom Bapak Ibu, terima kasih Bu Anita sudah bacakan, Bu Endang terima kasih. Kita coba untuk membahas tentang bahasa malaikat ya. Kalau nanti diteliti atau saudara membaca literatur tentang malaikat, jadi intinya kalau yang di saat malaikat itu datang pada manusia di perjanjian lama ya, itu malaikat yang nampak pada saat di perjanjian lama itu bukan rata-rata, semuanya tidak ada yang menolak ketika disembah. Ya, saudara perhatikan, nanti boleh teliti karena saudara ada di kelas evangelis. Ya, saudara tahu, coba diteliti satu persatu. Saya nggak bahas secara rinci, tapi saudara bisa coba teliti, perhatikan bahwa mereka ketika mereka tersungkur, mereka sujud, ya, orang-orang manusia yang artinya dikunjungi atau ditemui oleh para malaikat pada saat itu ya, oleh malaikat ya atau beberapa malaikat atau satu malaikat pada saat itu ketika mereka sujud gitu ya, malaikatnya tidak ada yang protes bilang, oh jangan sembah ke saya, jangan, tidak ada. Tapi setelah perjanjian baru, ya, rata-rata itu
itu menolak. Oh jangan menyembah. Gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Interpretasinya, jika kita mau teliti ya, bahwa Allah itu adalah kasih, sang cinta sendiri, bahwa dia yang segalanya, tentunya tidak akan terpengaruh dengan mau datang menghadirkan siapa atau dirinya bahkan sendiri hadir dalam bentuk malaikat ya. Jadi kalau kita teliti akhirnya kita mengerti, wah jangan-jangan pada masa sebelum perjanjian baru ada, sebelum Yesus ada, itu yang bersayap itu pada saat itu ya munculnya ya, kelihatan gitu, atau tiba-tiba dalam bentuk manusia ada di depannya, yang bercahaya begitu, itu adalah Yehova Sebaot itu sendiri, atau Yehova Nisi yang kita kenal, atau Yehova Shalom ya. Para co-host bisa bantu untuk admit ya, kelihatan di layar saya tuh. Banyak yang menunggu di waiting room. Terima kasih. Nah, jadi kita ngerti bahwa ternyata jangan-jangan itu adalah Yehova sendiri ya muncul. Tetapi yang berikutnya yang kita perlu tahu bahwa rupanya banyak dari kita termasuk saya itu bisa menjadi malaikat bagi orang lain. Jadi loh kok bisa gitu? Iya, bayangkan saudara, pada saat orang kelaparan seperti yang ditunjukkan tadi di bakul pedagang soto tadi, tiba-tiba si Udin yang kelaparan tiba-tiba dibantu gitu ya. Apa kira-kira yang muncul di benaknya si Udin tadi? Jadi Pak Yance itu malaikat gitu ya. Oh iya, sinyalnya buruk ya. Oke, jadi Pak Yance itu malaikat bagi si Udin. Sehingga akhirnya itu yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita kalau kita mau belajar taat untuk mengasihi mereka. Mereka akan bilang, wah kamu malaikat bagi saya. Ya, pada saat saya pernah mengalami kesusahan, ya, uang di dompet saya cuma Rp1.000, walaupun pada saat itu saya mengendarai sebuah mobil, ya, masih di Indonesia. Pada saat itu juga anak-anak saya belum lahir, ya, waktu itu saya masih, ya, anak-anak saya belum lahir. Tiba-tiba ada seseorang berkata, panggil saya, nama saya, tetangga itu ya, bisa mampir nggak? Terus dia cerita bahwa dia mendapatkan di dalam hatinya harus memberi kepada saya. Dia tanya, bagaimana? Saya sampai 3 kali saya nggak bisa tidur karena 3 kali pesan itu ada yang dia terima di hati dia. Tuhan sendiri menggerakkan dia untuk memberi saya uang gitu. Dia bingung, masa si David ini perlu uang? Karena dia melihat saya, wah ini orang cukup gitu ya. Ternyata apa saudara, pada saat itu saya sedang memang benar-benar kesulitan secara keuangan. Terus dia akhirnya memberikan dengan taat kepada saya, dan jumlahnya besar pada saat itu ya. Aduh, saya mengucap syukur ya. Saya sungguh-sungguh melihat bahwa dia jadi malaikat buat saya pada saat yang tepat. Dan dia tidak menunda-nunda, tapi dia sudah menundanya. Sampai 3 kali dia dapat pernyataan, akhirnya dia seperti menguji ya, apa betul gitu ya. Akhirnya dia melakukan. Terus yang kedua, pada saat saya, ini peristiwa yang berbeda. Anak saya sudah ada, ya lahir, belum 4, yang masih 1 kala itu. Tiba-tiba saya mengalami kebangkrutan dan akhirnya nggak ada uang sama sekali. Saya masih, waktu bangkrut saya masih pakai mobil, saudara ya. Masih ada kendaraan.
Pada saat itu saya terima telepon, ditanya, David, kamu sibuk nggak? Oh enggak, ya. Terus tiba, bisa nggak mampir ke rumah? Kenapa? Saya lagi banyak ini, ada makanan banyak. Saya sudah bagi-bagikan ke beberapa orang, masih banyak. Ini buat kamu ya, satu keluarga. Akhirnya saya datang ke sana, saya ambil. Rantangnya itu 4 susun gitu ya. Wah, luar biasa, saudara. Jadi saya merasa, wah dia jadi malaikat. Ya cuman sekali itu aja. Berikutnya enggak ada. Ya, contoh ya, seperti itu. Nah, jadi kejadiannya itu sangat menolong saya dan itu merupakan menjadi sebuah jangkar ya di dalam batin saya ya. Jangkar itu sauh ya. Bahwa ada pengharapan di dalam Kristus. Itu membuat saya tetap yakin di tengah-tengah kesulitan saya seperti apapun, saya punya pengharapan. Walaupun sampai suatu kali saya pernah, ini kasus yang berbeda, saya sampai pernah memang sampai betul-betul saya nggak makan. Puasanya bukan karena puasa mau berdoa puasa, tapi puasanya karena kepepet. Betul-betul nggak makan karena nggak ada makanan. Ya, tapi jadi saya nggak makan, saya izinkan anak-anak saya makan semua ya. Silakan makan, tapi saya nggak makan. Contoh seperti itu. Nah, itu terjadi. Nah, yang saya mau bahas sekarang itu bahasa malaikat sebetulnya saya mau membahas tentang kasih, saudara. Kalau kita tahu malaikat di Perjanjian Lama berbeda dengan malaikat di Perjanjian Baru. Rupanya dengan pengertian itu, kita kalau sudah menerima kasih Allah Bapa, biar kita mewujudkan kasih itu, akhirnya kita jadi, tanda kutip, seperti malaikat-malaikat bagi orang-orang yang membutuhkan. Coba bayangkan, orang-orang yang berjilbab, orang-orang yang belum percaya, tiba-tiba saya duduk, ini peristiwa yang lain, pada saat saya makan bubur ketan hitam, ada kacang hijaunya ya, enak sekali saudara ya, hangat-hangat itu. Di sebelah saya ada abang-abang ojol ya, ojek online, pakai baju hijau gitu. Terus kemudian saya lagi makan, saya sudah selesai duluan, saya nyapa, halo mas gitu ya, sudah. Saya bayar sekaligus sama yang dia punya gitu ya. Nah, saya bilang ini untuk dia, saya sama yang jual ketan hitam bubur itu sudah langganan, sudah tahu. Saya karena sering memberi gitu ya. Orangnya berbeda-beda, tapi di mana saat ada orang yang makan bersamaan dengan saya bayar. Kan warungnya kecil, ya. Duduknya cuma 2 atau 3 di depan dia, samping satu, samping kiri satu, samping kanan satu. Kadang-kadang cuma ya orang 2 atau 3 aja yang duduk makan. Itu di pinggir jalan ya. Nah, seperti itu. Nah, ada ojol tertentu sampai ngejar saya ke mobil. Dikejar, diketuk kaca saya. Pak, aduh terima kasih Pak. Wajahnya itu bersuka cita dia melihat kok dibayarin gitu, nggak kenal, nggak apa kok dibayarin. Nah seperti itu contohnya ya. Jadi nggak banyak berkata-kata langsung aja gitu. Nah seperti itu. Jadi kita berbagi kasih karena kita sudah merasakan kasih Kristus itu, akhirnya orang lain merasakan itu tanpa harus banyak ngomong kata-kata penginjilan apapun, itu sudah berita baik buat dia. Jadi dia bisa makan, termasuk orang-orang yang di pinggir emperan toko, ketika saya ada di bau-bau, ketika itu saya nanya, Ibu sudah makan malam, ini saya ada makanan untuk Ibu, gitu ya. Dia bawa reseknya banyak gitu ya, resek semua gitu ya. Terus akhirnya dia bilang, saya sudah makan. Terus saya bilang gini, Bu, nanti tengah malam, waktu itu masih jam 6:30. Nanti tengah malam kalau lapar nih Ibu, saya sudah bungkuskan 1. Akhirnya dia terima. Itu seperti itu ya.
Tapi sebelumnya lagi ada yang dia bilang saya sudah makan, nggak diterima beneran ya. Ada yang orang-orang mencukupkan gitu, enggak, sudah cukup. Nah, kembali tentang kasih. Jadi kasih itu menutupi segala sesuatu yang nggak bagus, itu juga kasih ternyata ya. Bukan membela sesuatu yang jelek. Bukan membela sebuah perbuatan yang buruk. Tapi kasih itu termasuk menutupi, termasuk menerima orang itu dengan segala kelemahannya. Maka itu, saudara-saudara, di jemaat ini, Hagios, ayo semua praktek belajar untuk bisa mengasihi. Karena kalau kita bisa berbahasa malaikat pun, atau banyak pakai bahasa roh misalnya, itu ternyata seperti gong yang berkumandang ya, canang yang bergemerincing. Jadi seperti simbal, cuma berisik aja, nggak bisa jadi kabar baik bagi orang lain. Nah, saya berharap lewat renungan ini, saudara tetap diingatkan, bukan cuma sekedar diakonia, saudara. Bukan cuma sekedar mengunjungi orang sakit di rumah sakit, orang narapidana di penjara, orang yang tidak punya tempat tinggal kita beri uang kosnya. Tetapi ketika melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, di komunitas kita, di keluarga kita, di tempat kerja kita, orang-orang yang sangat menjengkelkan, ternyata itu perlu kita menjadi satu bagian untuk praktek kasih. Loh Pak, kok enak? Orang-orang itu harusnya dibinasakan, Pak. Pak, orang-orang itu harusnya diusir, Pak. Orang-orang itu harusnya dibuat, dipergikan, digeser, dibuang ke laut. Kejem ya. Jadi harusnya enaknya begitu. Tetapi ini enggak. Untuk proses pembentukan karakter kita, orang-orang itu ada. Karena apa? Kita jadi praktek. Jadi kalau saya bilang, apakah kasih Bapak itu limpah-limpah nggak di hatiku? Ini kesempatan ini. Kesempatan ini. Dalam beberapa peristiwa di komunitas ini ada peristiwa-peristiwa. Ini kesempatan untuk aku praktek kasih. Karakterku dibentuk menjadi serupa Kristus. Jadi kesempatan-kesempatan itu menjadi sebuah kairos ya. Waktunya Tuhan, waktunya Bapa menyatakan sesuatu buat kita. Nah, bukankah ini adalah waktu yang tepat untuk kita praktek mengasihi, bukan cuma omongan. Bukan cuma sekedar kita bisa bagi makanan, tapi ternyata ini bagi hidup. Itu lebih berat dari sekedar bagi makanan, saudara. Maka itu bukan sekedar bagi uang. Ya, mungkin kita sudah expert ahli bagi makanan dan bagi uang, bagi sembako, kita sudah ahli bagi sepatu, bagi baju, mengunjungi rumah sakit. Tapi ketika ada orang yang menjengkelkan hati kita, ini juga kesempatan, saudara, untuk saudara belajar praktek kasih. Ya, saya nggak mau ulang, kasih itu apa, selidiki. Di Gude tempatnya untuk kita diskusi, kita baca lagi. Hanya berapa detik atau berapa menit ya, 2-5 menit. Baca lagi, apa itu kasih itu ya? Apa itu ya? Sehingga kita akhirnya ngerti. Kalau dia sang cinta, dia kasih itu sendiri. Ada di dalam hatiku. Bukankah orang-orang yang menjengkelkan di sekitarku itu juga merupakan sebuah sarana praktekku untuk mengalirkan kasih? Karena orang-orang itu akhirnya juga akan mendapatkan pengharapan bahwa dia bilang, aku ini orang aneh ya, tapi dia kok bisa terus menerima aku. Itu menjadi sesuatu, saudara. Apa? Kabar baik bagi orang aneh tadi. Karena apa? Orang aneh itu jadi matanya terselip. Akhirnya dia bertobat secara pribadi. Dia mendapatkan kasih yang murni. Sehingga akhirnya dia bilang, iya ya. Kalau aku ada di dalam komunitas, kalau aku ada komit dengan sebuah komunitas, membuat aku dijagai, membuat aku bisa berdiri tetap teguh di dalam imanku, membuat aku bisa bertahan di masa-masa sulitku, membuat aku bisa tercelik mataku melihat bahwa aku ini orang aneh yang diterima oleh lingkunganku. Siapa? Saudara-saudaraku di dalam Kristus yang menerima aku. Nah, hal-hal ini
Saudara jangan bilang, loh kok enak Pak dia kok begitu. Enggak, saudara. Ini saatnya untuk kita yang sadar duluan melakukan. Bukankah dengan diam, dengan lembut, ada banyak suami-suami dimenangkan oleh istri yang dia penuh dengan lemah lembut dan tentram hatinya. Bukankah ada banyak saudara-saudara yang satu saudara ya, siblings ya, itu banyak dimenangkan gara-gara saudara yang lain ini mengasihi, bukan cuma ngomong aku mengasihimu, tapi ternyata apa? Dia ingat kalau ada makanan. Dia dia tidak marah kalau dicari gara-gara. Dia tidak berhitung dengan segala sesuatu yang tentang pekerjaan, ya, cuci piring, cuci baju, sapu, ngepel, begitu ya, tidak berhitung. Dia tetap memberikan diri. Loh enak, nanti nggak didisiplinkan dia. Ya, selanjutnya kita bisa memberikan contoh. Akhirnya orang itu didisiplinkan, ngikuti kita. Oh, ikut nyapu juga, ikut cuci piring juga, begitu ya. Tetapi kita menjadi teladan dulu. Saya mau beritahu, saudara jangan pakai kekuatan sendiri. Kalau nggak sanggup bilang, Bapak, tolong aku. Curahkan kasih Bapak. Masuk di kamar, atau diem dalam hati, berseru. Teriakmu dalam hati itu kuat. Tolong aku untuk menghadapi orang aneh seperti ini. Supaya aku bisa mengasihi dia. Mengampuni bukan cuma omongan, aku ampuni kau. Bukan, tapi dalam hati, ampuni dia Bapak. Dia nggak tahu yang dia lakukan. Itu ya, saudara. Nah, biar itu jadi praktek, saya tidak segan-segan mengingatkan saudara, karena kejadian demi kejadian itu nyata di dalam lingkungan rumah, di dalam tetangga-tetangga kita, di dalam lingkungan pekerjaan, termasuk di komunitas. Ya, komunitas termasuk di gereja saudara, kalau saudara di lokasi masing-masing ada, termasuk di komunitas Hagios. Oke? Semoga ini mengingatkan kita untuk terus tanpa henti, tanpa bosan. Jangkar kita kaitkan. Loh kok punya jangkar? Iya, karena saya punya pengharapan. Loh kok bisa begitu? Iya, karena ada kasih. Jadi kok saudara masih belum bisa, kok sulit ya? Sulit. Biarin saudara. Saudara terus minta Bapa curah kasihmu. Akhirnya hati kita sendiri itu dengan rela, dengan ikhlas istilahnya, akhirnya bisa memberkati, mengasihi mereka, mengampuni mereka. Bukan karena harus, tapi karena dari dalam hati seperti perempuan Samaria yang menerima air hidup itu. Dari dalam dirinya mengalir air itu terus limpah-limpah, luber-luber gitu saudara ya. Akhirnya saudara bilang, aku kok bisa mengasihi orang itu ya? Itu aneh. Tapi aku kok bisa ya? Bukan karena pura-pura. Bukan karena cuma seminggu, 2 minggu. Bukan karena sebulan. Bisa bertahun-tahun. Bisa tahan melihat orangnya seperti itu. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Marta. Ya, saya diberkati dengan pembacaan sore hari ini. Dan benar itu ada disebutkan kalau tanpa kasih sama dengan kita hidup seperti gong yang bergemerincing aja kosong. Ya, nah, ya benar-benar terima kasih ya. Saya tadi pagi ya memang sempat video audio dengan anak saya ya, dengan anak saya. Saya bilang, ingat ya, ingat kata-kata mama ini. Apa sih isi firman Tuhan itu apa sih? Hanya 2, saya bilang gitu. Kalau yang ada mungkin kita yang sudah belajar itu tentang Shema, Israel, Adonai Elohim, begini-gini. Yaitu mengasihi Tuhan. Tuhan itu tidak pernah dilihat. Dan kedua, mengasihi sesama. Ya, jangan merasa oh sudah di atas kita. Suatu saat orang bisa di bawah loh dalam keadaan terpuruk. Nah, pada saat itulah kita menunjukkan kasih.
kasih kita kepada sesama. Jadi saya percaya memang firman Tuhan itu hidup, ya, yang dikatakan itu. Firman Tuhan kan bilang, tadi seperti Pak David bilang, bisa juga Tuhan menolong, ya toh, dengan orang lain itu sebagai malaikat yang menolong kita, atau orang itu ditolong karena adanya kamu, ya toh, adanya kita. Jadi hal seperti ini memang firman itu hidup, ya. Firman itu hidup dan hidup. Saya percaya juga kekuatan yang ada dalam firman ini bisa memberkati kita semuanya. Bukan hanya jemaat Tuhan, tapi kehidupan kita, keluarga kita, semuanya. Saya tambahkan lagi. Ada ayat yang mengatakan, kasihilah seperti dirimu sendiri. Ya, tidak seperti kasihilah sesamamu, seperti Yesus yang mengasihi, dia harus mengorbankan nyawanya. Tapi untuk kita, seperti dirimu sendiri. Jadi bandingkan, posisikan. Misalkan aku di tempat kamu yang justru dalam keadaan terpuruk itu loh. Kayak gimana ya kira-kira? Dari menimbang seperti itu akan membuat kita juga sadar gitu ya. Jadi benar, firman Tuhan itu hidup dan memberkati kita semuanya. Amin. Teringat di tahun 2017 sampai 2019 ya. Ini satu kesaksian juga, satu judul juga, tak kasih judul gatel gitu ya. Saya gatel kalau nggak berbuat baik. Beda dengan tetangga ya, mereka ada reward seperti itu. Nah, ini ada satu pengalaman yang ternyata melakukan hal kebaikan itu tidak serta-merta mengenakan juga ya, seperti itu. Ini satu pengalaman saya waktu rumah saya ini rubuh dan saya tidak bisa untuk renovasi, akhirnya kami tinggal di suatu kos-kosan. Nah, ada satu peristiwa yang tergerak hati saya untuk melakukan dan begini, ada satu kamar di tengah-tengah, itu kamar kan ada 7 ya, saya paling ujung. Kamar tengah-tengah itu tiba-tiba ada pendatang baru dan dia adalah seorang janda dan hamil seperti itu. Nah, karena saya itu kalau sama anak kecil senang mengharapkan istri saya segera hamil seperti itu. Melihat hal seperti itu, aduh bagaimana? Terus saya kan bertanya, bagaimana begini begitu gitu? Ternyata dia tidak punya apa-apa, Bapak Ibu. Nah, terus bagaimana untuk check up segala macam begitu kan? Nah, akhirnya saya mengambil melakukan hal yang sangat berisiko juga ya. Saya mencari dana, dan mencari dana itu nggak semudah itu ya. Sampai ada pun ngomong dengan terus terang, ini bukan di orang tetangga, di dalam orang kita sendiri. Agak kowe ki wong urip bae ngrekoso kok golek pangan nek mah nulungi wong. Maksudnya gini, hidup kamu mau cari hidup kamu aja sengsara, susah. Makan aja repot gitu ya. Kok mau nolongin orang begitu. Tapi di saat itu saya tidak kecil hati. Karena saya punya prinsip begini, aku akan melakukan hal kebaikan kalau bisa ya bagus, kalau nggak bisa memang itu Tuhan bukan melalui saya seperti itu. Puji Tuhan, saya mendapatkan dana ya sekitar waktu itu untuk periksa kehamilannya, itu mendapatkan dana sekitar 150.000. Jadi mau nggak mau saya bawa ke puskesmas. Setelah saya bawa ke puskesmas, saya bilang ini, Mbak tolong pakai cadar ya, karena kan kamu nggak mau dilihat orang, siapa tahu orang dari kampung kamu melihat kok kamu hamil sementara kamu janda, kan seperti itu. Nah, pada saat saya teman saya itu teman kos diperiksa, datanglah ibu-ibu karena kan banyak orang puskesmas kenal dengan saya. Dia langsung teriak, oh Pak Aika itu ternyata begini ya, ditinggal istrinya karena ada ini gitu dalam kondisi hamil. Ibu sudah selesai Bu, dia masih terus gitu. Nah kebetulan ada salah satu bidan yang dia kenal, dia ngerti saya. Ada apa Bu? Ini Pak Aika itu ternyata begini-begini. Kita tuh udah selalu dengan Pak Aika orang yang begini begitu kan gitu. Ternyata istrinya kabur karena ini begitu kan. Terus Bu begini, kita tanya dulu,
ibu ini siapa? Gitu. Begitu dijelaskan, Bu ini, Mbak saya maaf ya, saya cerita terus terang ya. Oh ya silakan. Si ibu hamil itu begini, ini adalah seorang janda yang hamil minta diperiksa. Saya tidak tahu kelakuan ini kejadian ini memang memang bencana atau memang dia tanda kutip seperti itu kan. Tetapi prinsipnya bayi dan ibu dan bayi itu harus diselamatkan. Jadi saya tidak mau menengok latar belakangnya itu. Dan ini saya mencarikan dana dari alumni, dari teman seperti itu untuk diperiksakan. Seperti itu ya. Nah, itu sudah terjadi. Sampai bahkan melahirkan, sampai di depan mata saya anak itu diberikan kepada orang. Ibu nggak tega ya. Orang baru lahir langsung diambil orang. Seperti itu. Kejadian pertama. Kejadian kedua sama juga. Janda hamil juga. Janda hamil mempunyai anak 4 hamil seperti itu. Dan di kamar itu juga. Dan namanya inisialnya pakai M semuanya. Yang pertama M, yang kedua M. Seperti itu. Nah, ini agak beresiko karena orang ini harus di operasi karena sesar, karena dia sebenarnya sudah nggak boleh hamil lagi. Seperti itu. Saya harus mengasuh anak saya harus mengasuh 4 anak dia. Jadi di rumah itu ada 6 anak kecil seperti itu. Saya harus mundar-mandir ke rumah sakit, saya harus ke kabupaten seperti itu, dan saya mencari dana. Dan itu pun dicemooh banyak orang seperti itu. Cuman dalam kejadian itu saya cuma berpikir, apakah saya cuma sebatas ini? Kalau sebatas ini, saya cuma bisa bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan izinkan sampai selesai, kalau enggak, Tuhan mungkin memakai orang lain seperti itu. Ternyata Tuhan pakai saya. Mohon maaf ya, saya kan tidak bekerja karena saya dalam kondisi sakit. Biaya operasi sesar itu sekitar hampir 10 juta ya, 9 juta sekian seperti itu. Makanya pada saat saya mendapatkan dana, saya cari sana sini, mendapatkan itu terjadilah sesar seperti itu. Dan orang itu kembali dan anak itu diambil orang lagi di depan mata. Dan itu kejadian yang kedua. Yang ketiga sama juga. Di kamar yang sama inisialnya M juga. Ini Tuhan, aku cuman ini, sebenarnya ada apa sih kan gitu. Tapi penasaran hati itu tetap ada ya. Seperti itu. Dan saya melakukan juga untuk pemeriksaan, kontrol itu dari hamil 3 bulan sampai melahirkan dan selesai seperti itu. Dan peristiwa ini adalah melakukan hal kebaikan, melakukan hal yang menurut saya itu benar, belum tentu menjalankan itu dengan enak. Tetapi kita harus berbahagia ya, karena Tuhan itu mengajarkan tidak pakai imbalan, tidak pakai reward seperti itu. Itu peristiwa atau kejadian yang saya alami seperti itu. Bahkan di antara 2, kan 3 saya menolong 3 janda hamil, 2 itu kalau melihat saya membuang muka karena malu, yang satu masih menyapa tapi suaminya mengancam, jangan cerita kepada saudaranya seperti itu. Begitu. Jadi apa yang saya ceritakan ini pengalaman hidup saya, kesaksian saya, berbuatlah baik dengan sepenuh hati ya, meskipun ada resiko. Kalaupun tidak kuat, tanya aja sama Tuhan. Begitu, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, saya jujur aja Pak, mungkin saya memang beda sama Bapak. Saya sebenarnya kalau masalah kasih, saya agak aduh. Kalau saya memulai dari keluarga, ya karena gini Kak, memang saya tidak pernah melihat bapak saya mengasihi ibu saya, itu saya tidak pernah. Jadi saya tidak tahu kasih itu seperti apa. Tetapi saya dilahirkan barukan Tuhan, jadi saya mengerti kasih itu seperti apa. Kalau yang tadi Pak Eka cerita tentang ini membantu orang begini nih, saya nggak tahu kenapa dia poinnya itu ada di mana tuh, saya nggak ngerti. Ataukah poinnya cuma hanya berbuatlah kebaikan bla 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 bla. Karena gini, dari pengalaman hidup saya ya mungkin saya lebih mudah daripada Pak Eka, mungkin Pak Eka lebih ini, tapi saya berkata bahwa semua orang tuh bisa melakukan kebaikan, mau apapun itu, mau apapun tujuannya, apapun ini, tetapi bagi saya kebaikan yang harus saya lakukan tetap harus ada hikmat. Jadi saya nggak cuma tebar-tebar kebaikan ke, oh yaudah, iya memang, tetapi
ya ini kan prinsip orang berbeda-beda ya, karena saya sendiri mengalaminya gini loh, ada orang ketika saya melakukan kebaikan, memang setulus hati saya, ya sudah kayak gue nggak menerima imbalan apapun, ya tiba-tiba dia malah menginikan kebaikan saya jadi kayak eh, ibarat kata diganggu terus supaya saya ngasih terus ke dia, ngasih terus ke dia. Jadinya tuh mempersalahgunakan kebaikan apa yang saya lakukan. Tetapi giliran saya memasang kayak contoh misalkan ya udah kan saya kan udah kasih dengan cuma-cuma ya tanpa imbalan itu emang orang Kristen banget ya Bu. Pokoknya intinya gue kasih dengan setulus hati. Ya udah kadang ada yang menyalahgunakan kebaikan saya diganggu terus supaya jadi saya mengerti nih poin-poinnya nih. Jadi kalau membicarakan sama kasih, saya selalu dimulai dari keluarga inti. Saya dimulai dari keluarga saya tersebut. Saya menunjukkannya dari keluarga saya tersebut. Kayak contoh nih, abang saya punya banyak keponakan ya kan, dan abang saya itu yang kedua lagi tidak bekerja. Tetapi sebenarnya saya marah, sebenarnya saya pengen banget maki-maki abang saya, tapi biar biar dalam hati saya biar Tuhan aja sendiri yang berkonsekuensi gitu kan, biar Tuhan aja sendiri yang marahin dia gitu. Jadi saya berpikir begini, abang saya tuh punya 3 anak dan dia ada anak lakinya satu yang cowok masih kecil ya. Bagi saya seorang laki-laki itu ya lo emang harus bertanggung jawab, lo jangan malas ya. Tuhan gak akan berikan lo rezeki kalau lo malas ya. Kita diciptakan Tuhan itu untuk bekerja sampai kita mati, sampai nafas kita habis. Kita bekerja pekerjaannya Tuhan. Itu bagi saya. Karena bagi saya manusia itu hidup untuk bekerja pekerjaannya Tuhan. Apapun itu ya. Nah, apalagi sebagai seorang kepala keluarga ya kan. Terus abis itu ya memang saya punya notaben masa yang buruk ya dalam ke abang saya ya. Jadi saya pernah berantem sama abang saya. Saya tuh orangnya bener-bener ini tampol gitu ya, ibaratnya lo tampol gue tampol lo. Saya orangnya kayak gitu. Karena memang abang saya pernah pakai kekerasan terhadap saya dan papa saya tuh kayak nggak pernah membela saya. Jadinya saya bertemu dengan kalau lo gini ke gua, oh jangan. Jadi abang saya tuh tipikal orang yang kayak sosok berkuasa gitu ya kan. Kalau orang Batak kan kayak gitu ya. Nah, gue pakai caranya dia. Oh kamu ya sosok berkuasa juga ya. Saya pernah kesel waktu itu karena saya melihat abang saya tuh tidak menunjukkan sosok bagaimana seorang abang gitu ya. Saya jijik banget gitu loh. Karena saya anak terakhir, jadi privilege sebagai anak terakhir itu dapat melihat orang yang lebih tua-tua di atas Anda hidupnya benar atau tidak. Jadi saya jadi kayak hahaha hidup lo nggak benar ya. Gue bisa lihat lo gitu ya kan. Jadi saya dimulai dari kasih. Oke lah Tuhan, kalaupun saya tapi saya tidak membenci anak abang saya gitu loh. Itulah suatu hal yang berbeda. Bahkan ketika keponakan saya datang, ya ampun, keponakan saya tuh butuh yang namanya tuh alat-alat peralatan sekolah ya. Jadi ya udah saya ajak mana pilih ini semua, bahkan tas saya kasih. Jadi saya mempraktekkan kasih itu Terima kasih. Jadi eh, ketika kita mendengar ya Bapak Ibu, ini kalau saya ya, mendengar kesaksian seseorang dan bagi orang tersebut itu adalah pengalaman hidup dia. Kalau kita ketika mendengar ya, dan kita punya kasih, kita punya rasa empati terhadap orang itu, kita terkadang bisa kayak merasakan juga apa yang dia rasakan seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang sepele ya, sebuah kesaksian dari orang lain itu yang kita dengar. Dan menurut saya itu pun juga satu bentuk pertolongan Tuhan, karena terkadang itu menjadikan satu pengingat untuk diri kita. Semuanya, Pak Martinus keren deh. Saya Terima mau kasih. kasih nasihat buat Pak Martinus ya. Jadi Siap. Pak Martinus bisa mengakuin kesalahan Pak Martinus itu keren banget. Karena tidak semua orang bisa menyadari kesalahannya. Ngerti nggak? Karena saya punya nih teman yang sekarang memusuhi saya
karena dia nggak sadar kesalahannya. Tapi saya tetap mengasihi dia dalam kesulitan mereka dalam perekonomian. Istrinya kan jualan makanan nih. Saya selalu beli karena untuk mendukung perekonomian mereka. Walaupun suaminya tidak suka sama saya mah nggak peduli karena dia itu saudara seiman saya gitu. Jadi kalau dia susah ya saya wajib tolong dia gitu. Nah, jadi keren banget kalau Pak Martinus bisa menyadari kesalahannya di masa lalu. Nah, tapi sekarang Pak Martinus harus bergerak maju gitu. Nah, jadi yang mau saya nasehatin ke Pak Martinus adalah saya tidak suka perkataan Martinus seperti bangsa Israel yang lama di padang gurun. Nah, saya mau kasih tahu Pak Martinus bahwa Pak Martinus nggak perlu berlama-lama gitu. Bisa dipercepat itu. Nah, bagaimana cara mempercepatnya? Karena saya juga pernah memasuki padang gurun dan saya cepat melaluinya, makanya saya mau bagi. Ternyata yang Tuhan kehendaki adalah ketika kita di padang gurun, kita belajar bersyukur, Pak Martinus. Kemudian kita belajar berubah. Jadi kan sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kita menghasilkan buah-buah roh gitu. Nah, jadi bagaimana di padang gurun ini kita membersihkan pikiran hati kita, membersihkan jiwa kita. Lalu di padang gurun itu juga dengan firman Tuhan, jiwa kita itu dikuduskan. Nah, begitu kita sudah dikuduskan, kita itu akan mulai melihat berkat-berkat Tuhan mulai mengalir di dalam kehidupan kita. Nah, tapi di padang gurun dan Pak Martinus melihat ya ada pertolongan Tuhan. Nah, makanya tetap bersyukur dan berubah. Jadi karakter-karakter yang tidak baik ya kita buang gitu. Nah, seperti itu. Jadi berubahlah cepat, miliki karakter Kristus, kita akan segera, jadi nanti Pak Martinus akan segera masuk ke tanah perjanjian. Di sanalah Pak Martinus akan mengerti betapa besar kasih Tuhan kepada kita semua. Seperti itu aja dari saya. Ya, terima kasih Bu. Tuhan berkati. Yang Maha Tahu isi hatimu, benarkah engkau mengasihinya? Bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir, tapi lain di dalam hati. Di hadapan manusia, janganlah kau bersandiwara, apalagi kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan, kasihilah, layanilah sepenuh hatimu. Bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir, tapi lain di dalam hati. Di hadapan manusia, janganlah kau bersandiwara, apalagi kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan, kasihilah, layanilah sepenuh hatimu. Kalau kita dalam melayani ini tadi, kalau nggak sepenuh hati, mendengarkan nama seseorang aja yang menyakiti kita itu tadi, kayaknya
langsung berapi-api lagi kembali dalam hati. Mendengar kabarnya aja, kita gimana gitu loh. Justru karena itu, yang kita tadinya di dalam hal itu, karena kita mendapat perubahan, oh ini ternyata dalam Kristus ya, gitu. Oh ini ternyata hati Kristus ya. Makanya kita saat-saat sekarang ini semenjak mendapat pembaharuan, kita selalu mendoakan orang yang selalu menyakiti kita. Ubah dia Tuhan, berikan dia hatimu Tuhan. Karena sekali diberikan hati Tuhan, dia pun akan menangisi orang yang menyakiti dia juga. Seperti itu. Jadi kalau orang yang udah dapat pembaharuan ya selalu bersyukur. Sungguh-sungguh dia. Mari kita naikkan pujian lagi, satu lagi. Boleh, boleh. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku.